Masalahnya kita juga menyimpan rasa tidak aman dalam diri kita. Dengan itu kita nggak punya batasan loh. Untuk kita sampai level berapa sih kita mau naikin standar kita supaya kita dilihat baik gitu secara masyarakat. Sedangkan ukuran-ukuran dari orang apa sih nggak jelas. Kadang kurus cantik, kadang gemuk juga bisa cantik gitu loh. Yang mana gitu? Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak soal insecure ya, akibatnya dan bahkan akar masalahnya. Terus gimana nih cara kita menghadapi insecurities itu? Boleh kasih pendapat, teman-teman? Dari panjangnya pembahasan bahwa sebenarnya kita itu diciptakan dari Tuhan ya. Betul, memang kita harus mendengar Sang Pencipta. Tetapi ada satu ekspresi yang mungkin selama ini bisa kita sama-sama miliki bersama, yaitu critical mind. Itu berpikir kritis dengan apa yang ada di luar yang kita tangkap gitu, yang berita yang kita lihat, media yang kita lihat, itu kita bisa memilah dan memilih mana yang apa ya istilahnya yang tepat untuk kita ambil. Makanya kita bilang kalau kamu berpikir sedemikian rupa, berpikirlah yang benar, yang kudus, yang baik ya kan. Alkitab ya. Ya, Alkitab kan. Bagaimana di dalam pikiran kita yang mengolah itu yang di luar. Jadi sehingga kita nggak gampang nih lihat standar ini bagus gitu, standarnya oke, kita langsung ambil plug gitu. Kita bisa langsung ini mah hanya framing gitu. Gitu. Jadi kita udah bisa nih, udah bisa mulai memilah-milah nih mana yang framing, manakah yang authenticity gitu. Dia memang dalam dirinya otentik. Jadi kita bisa belajar yang baik, kita tidak jatuh kepada deceptif atau kebohongan-kebohongan yang ada. Iya, betul. Jadi teman-teman yang belum kalau belum nonton yang pertama, belum ngerti nih maksudnya ya, gimana cara berpikir kritis itu. Ada lagi gak yang lain? Iya. Dari gue ya, tadi kan dari sisi kritis ya. Kalau gue tangkap tadi, kalau dari Bro Swat, kritis itu kan kita memilah gitu ya, dengan ketajaman ya, tentu dari hikmat Tuhan gitu, mana yang membangun, mana yang tidak. Tapi mungkin sebagai anak muda Kristen kita nggak hanya kritis ya sebetulnya, kita harus konstruktif gitu, lebih jauh lagi, artinya kita membangun satu semacam produk-produk atau video atau musik yang bisa memberikan nilai-nilai gitu ya, memberikan nilai-nilai yang membangun untuk meng-counter ya, untuk counter nilai-nilai yang membuat orang itu jadi insecure gitu. Salah satu contohnya adalah film Imperfect ya. Oh iya. Itu kan film yang sebetulnya disutradarai oleh orang Kristen sebetulnya. Iya. Bang Ernest gitu ya. Pasti kita tahu bahwa di balik film itu kan pasti ada nilai-nilai yang mau disampaikan gitu. Dan pasti ada unsur-unsur counter ya. Counter terhadap standar-standar tadi yang sudah teman-teman jelaskan gitu, tentang standar beauty atau keindahan atau kecantikan atau ketampanan, dengan nilai-nilai yang seharusnya kita tidak sibuk memikirkan itu, tetapi lebih menerima diri kita padanya gitu ya. Jadi imperfect itu juga sebetulnya sebuah standar juga gitu. Tapi standar yang mungkin saja lebih konstruktif gitu, lebih baik gitu ya. Gitu. Ya, menarik ya. Gitu. Jadi counter culture itu ya, counter yang nilai-nilai yang buruk itu ya, dengan ikut mendemonstrasi nilai-nilai yang harusnya baik untuk dianut ya. Mungkin juga soal critical mind tadi, menurut gua kita nggak cukup hanya melihat ini nih film ini atau sesuatu ini nih nggak baik nih misalnya gitu. Tapi lewat critical mind itu tentu juga kita perlu explore lagi ya, kita perlu terus belajar untuk menemukan sebetulnya kenapa sih yang kayak begini tuh laku. Jadi bisa dibilang sebuah budaya itu muncul karena memang itu menunjukkan atau mengekspresikan kedalaman seseorang, dia tuh sedang mau cari apa sebetulnya. Kita bisa temukan bahwa somehow bisa jadi standar kecantikan itu muncul karena ada kerinduan di dalam diri seseorang untuk diterima, untuk dikasihi, untuk dirangkul dan sebagainya. Nah, maksudnya pesan-pesan itu juga kita perlu eksplor juga, sehingga kita bisa tahu dan bisa memberikan pesan counter cultural yang baik gitu, yang berdasarkan perspektif Tuhan gitu ya. Iya. Jadi dapat yang lebih dalam ya. Betul. Jadi ketika kita bisa critical mind, kita dapetin justru masalah terbesar di belakang itu dan kita jadi menemukan bagaimana nih caranya supaya kita
bisa menghadapinya lebih baik daripada cara media memframing itu. Iya. Kita penerimaan itu penting gitu ya. Iya. Berarti kita harus bangun komunitas yang saling menerima, kita Benar. harus saling nggak lihat orang lain hanya sekedar wah lu punya duit nih baru gue terima atau enggak. Itu Iya, kan iya. sebenarnya tidak. Betul. Itu kan yang suka ini kan yang bikin kita suka bermasalah satu sama lain. Betul. Jadi kita nggak ini ya bro ya, orang yang berpikir kritis nggak sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain gitu. Karena dia bisa melihat dari berbagai sisi dan nggak lagi sibuk untuk melihat kehidupan orang lain, kepoin kehidupan orang lain gitu. Karena dia berusaha untuk lebih tajam melihatnya gitu. Iya. Dan membanding-bandingkan diri itu capek gak sih? Capek banget. Iya, Gitu. bener lah. Capek banget. Bahkan ada kawan-kawan pernah cerita ya, mereka menutup akun sosmednya karena capek dengan pikiran betul, mereka sendiri. Tapi mungkin itu juga jadi salah satu cara praktis sih buat kamu yang mungkin memang punya problem di sana. Iya. Kalau memang masih gini, lu harus tahu apa yang membuat itu menjadi apa ya? Perasaan insecure itu Iya. terpantik. Karena apa? Iya, bisa jadi karena terlalu banyak berhubungan dengan media sosial. Membanding-bandingkan Iya. ya. Dan kalau memang jalannya adalah lu harus berpuasa media sosial untuk beberapa waktu ya, Iya. nggak masalah sih. Tapi tentu nggak berhenti sampai situ ya. Nah. Jangan cuma stop, udah nih udah nggak ada medsos, sudah aman gitu ya. Nggak juga, itu kan Ada yang lebih lagi. ada yang lebih dalam lagi. Yang harus berubah kan selalu dari dalam. Nah, Iya. Kita yang harus berubah. Kalau sekitar kita nggak bisa. Nah ini penting nih. Tadi kan Bro Jevin bicara soal penerimaan gambar diri ya. Nah ini problemnya ketika orang menerima gambar diri dan berhenti di situ, menerima tapi lupa bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menerima kita apa adanya dan Tuhan itu kan nggak membiarkan kita juga jadi seadanya begitu loh. Dia pengen mengubah kita, pengen kita jadi lebih baik begitu. Dia ingin memproses kita. Kalau ada hal yang memang buruk, hal-hal yang nggak baik dari diri harus berubah. Jadi standar kita sekarang udah lebih berbeda, bukan lagi dunia ya. Ya. Dan mungkin ini ya Pak, kita bisa menemukan sebetulnya tujuan hidup yang Tuhan kasih ke kita apa. Lewat karunia, lewat talenta yang Tuhan kasih, lewat passion, lewat kesadaran akan sesuatu, keinginan untuk membawa perubahan yang daripada Tuhan gitu. Itu rasanya lebih penting daripada kita hilang ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita mengejar sesuatu yang sebetulnya saat kita mengejar itu kita kehilangan diri kita sendiri, kita kehilangan tujuan hidup kita. Justru menurut gua sih kita betul-betul harus temukan Tuhan itu mau lu ngapain gitu. Tuhan itu mau lu ngapain, dan dari sana justru kita harusnya lebih sibuk untuk melakukan itu daripada sibuk membandingkan diri. Kalau memang lu dipanggil untuk apa? Untuk jadi lawyer, untuk membawa perubahan ke orang-orang yang mengalami ketidakadilan, ya kejar itu. Jangan sampai hal itu hilang, passion itu hilang karena lu sibuk akan ketidaksempurnaan lu dalam tanda petik ya. Sibuk hilang membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya lu pusing sendiri dan lu meninggalkan panggilan Tuhan. Kan sayang banget gitu, karena jelas Tuhan katakan kita punya tujuan gitu ketika Tuhan menciptakan kita. Dan itu penting banget sih. Jadi ya maksudnya ekspresinya ya lebih rajin sekolah gitu. Lebih rajin sekolah. Nggak menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak justru membawa dampak buruk buat kita. Iya. Jangan sibuk ngeluh lah ya, jangan sibuk ngeluh, jangan sibuk banding-banding diri. Karena waktu banding-banding diri itu kan jadinya rendah diri ya. Betul. Rendah diri dan ya justru meragukan Tuhan gitu. Tuhan nih kayaknya nggak sayang gue nih, hanya orang-orang yang populer yang sukses aja yang Tuhan sayang, makanya mereka sukses. Padahal jangan khawatir karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu, maka temukan dirimu. Makanya saya bilang, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan Tuhan. Gambar rupa itu. Dengan Sang Pencipta ya. Dengan standar Tuhan. Dengan standar Tuhan. Bukannya waktu kita bandingkan diri dengan Tuhan, kita memang harus insecure. Bukannya gitu ya. Gak akan bisa mungkin lebih tepatnya kayak standarnya Tuhan itu menjadi standar kita gitu. Jadi saya gitu.
berproses, ikut jalan. Bandingkan diri kita makin mirip nggak dengan karakter Tuhan, Ya, itu, gambar itu. rupa Tuhan, Ya. makin mirip nggak dengan itu. Ya. Memang kita juga nggak bisa bilang, oh gue terima diri gue apa adanya, oh dirimu kayak gini, ya kayak apaan? Jadi dirimu berantakan gitu. Cuman gini, kalau Sampai di situ. standarnya Udah berantakan nggak mau berusaha Iya, lagi. nggak berusaha. kalau Udah standarnya jerawatan karena males Tuh, masih nggak mau mandi. gua Bahas ngomong. punya gue terus. Oh, sorry. Iya, iya, iya. Oke, maksud gue gini, kalau kita standarnya udah Tuhan, udah pasti kita waktu mengejar standar itu kita lebih enak gitu. Iya. Karena kita nggak pernah dikejar-kejar oleh apa ya? Standar yang berubah-ubah. Iya, dan kita nggak takut lagi kita nggak Santai, diterima. santai. Ya, maksudnya gue lanjut. Kita nggak takut lagi kita nggak diterima. Iya. Karena Tuhan udah menerima kita kan. Iya, iya, setuju. Setuju bro? Ya, jadi menemukan diri kita gitu ya, menemukan diri kita karena Tuhan pasti punya rencana yang indah buat Nah, kamu. tapi godaannya ada begini, gue pernah dengar cerita gini. Jadi kadang-kadang tuh kita iri hati dengan orang yang memiliki kemampuan yang sama kayak kita, tapi dia lebih baik. Gitu. Contohnya, ada yang pernah cerita sharing, dia tuh sebetulnya menurut gua yang nggak bisa bikin kue, yang nggak bisa gambar, dia itu bikin cookies itu bagus, gambarnya rapi gitu. Tapi ketika dia membandingkan diri dengan orang lain, dia insecure. Gitu. Kenapa tuh? Karena ada orang yang lebih baik. Nah, tapi kan kemudian responnya mungkin untungnya teman gue ini responnya nggak gitu. Jadi responnya justru lebih memacu diri untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kayak gitu kan maksudnya hal itu justru dijadikan apa ya, dorongan, semangat untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Kadang kan Iya, kalau iya. kita insecure, gue nggak bisa nih, aduh punya gue pasti nggak laku gitu. Ya itu mah udah wassalam lah, nggak bisa kemana-mana. Jujur ya, gue kadang insecure sih dengan konten kita sih. Kadang gue lihat konten orang lain kok viewernya banyak, subscribernya banyak. Lu lagi insecure itu, bro. Iya, cuman gue sih kita harus berpacu bikin Betul. konten yang lebih baik lagi. Itu namanya holy envy. Wah. Cuma istilahnya beda tujuan aja. Iya. Beda tujuan. Kalau awalnya tujuannya hanya sekedar mendapatkan standar dunia, sekarang tujuannya adalah memenuhi kehendak Allah, standar Allah. Tujuan gitu. Allah. Jadi kita jadi berbeda gitu. Iya. Mungkin gue punya pendapat gitu ya. Iya, Ini silakan, kita Ko, iya. kembali juga kepada standar yang terbaik. Ya. The best itu apa sih sebetulnya? Ada yang mengartikan the best itu ya ketika lu bandingin sama orang kayak tadi kita bicarakan gitu. Oh, ada yang lebih hebat. Tapi menurut gue the best itu adalah the best itu ketika kita mengukur dari potensi yang sudah diberikan dalam diri kita, seberapa jauh kita bisa mengeluarkan potensi itu, menghasilkan hal-hal yang membangun, itu menurut gue the best. Betul. Jadi menurut gue ini juga berimplikasi pada para orang tua juga gitu, ketika mereka membesarkan anak dari kecil untuk memberitahukan the best yang ini loh, bukan the best yang itu yang merusak itu. Karena dari kecil mungkin kita dididik, lu harus lebih bagus dari si A, Betul, dari betul. si C gitu. Dan padahal itu justru yang merusak jiwa anak-anak gitu. Betul. Iya. Jadi menurut gua. mengerti keunikan diri dan mengeksplor potensi itu ya, itu menarik sih. Iya. Menurut gue jadi kayak parenting ya. Seminar ini dipersembahkan. Ya banyak faktor lah intinya yang bisa kita Parents. lihat ya. Iya. Berarti PK Parents ini, Bang. PKP. Ya, rasanya banyak banget masukan yang kita udah kasih ya, dan kita berharap memang inilah senjata-senjata yang bisa menolong kita untuk melepaskan dealing dengan insecurities yang terjadi pada diri kita. So, semoga kamu diberkati oleh konten kami. Jangan lupa like, subscribe, and share. Komen juga. Oh, komen juga. God bless you.